Oleh karena itu, memang kadang kalau tidak memahami ini, dianggap bahwa ini pekerjaan dapodik gitu. Padahal bukan sama sekali. Jadi rapot terpisah, walaupun minta berbaik hati dapodik untuk diambil datanya. Tapi harusnya pengelolanya sendiri Bapak Ibu, nggak bisa, dapodik kerjaan sudah banyak. Belum K13, belum kurikulum merdeka, gitu ya. Belum dapodik itu sendiri. Jadi harusnya terpisah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bagaimana, masih semangat atau sudah ngantuk ya? Sudah jam tidur kayaknya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menjelaskan atau Bapak Ibu mengenal apa itu aplikasi e-rapot khususnya untuk kurikulum merdeka. Karena kita sudah menggunakan aplikasi e-rapot sebelumnya, yaitu aplikasi e-rapot kurikulum 2013. Kalau kita lihat di sini, kita menggunakan aplikasi e-rapot kurikulum 2013 itu sejak tahun berapa kira-kira Bapak Ibu? Masih ingat? Bisa dilihat di sini ya. Ini 2014-2015 itu e-rapot yang kita gunakan untuk kurikulum 2013. Jadi sudah berapa tahun itu? Jadi Bapak Ibu sudah sangat familiar. Walaupun berkembang, sebelumnya ada rapot manual pakai Excel, waktu itu sempat digunakan karena penggunaan e-rapot masih belum ada kesepakatan oleh sekolah, sehingga kita baru menerapkan di tahun 2014. Untuk e-rapot kurikulum merdeka sebenarnya gini Bapak ya, tidak harus e-rapot, ada rapot manual yang bentuknya Excel untuk kurikulum merdeka juga ada gitu ya. Tapi karena Bapak Ibu sudah familiar dengan e-rapot untuk kurikulum K13, jadi sebaiknya kita juga menggunakan e-rapot untuk kurikulum merdeka. Nah, apa saja yang ada di e-rapot? Saya kenalkan dulu Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita melakukan uji coba. Saya sudah printkan username-nya di sini ya. Tentu ini dikasih untuk guru-guru yang ada di ruangan ini saja. Untuk guru yang tidak ada nanti biar cari jalan, gitu ya. Nah, jadi kita akan uji coba nanti, walaupun memang aplikasinya belum 100% siap dalam pengertian referensi-referensi yang harus kita inputkan sebagai admin itu kita belum bisa lakukan. Contoh, misalnya di e-rapot itu harus di dapodiknya itu harus diinput siapa koordinator P5, salah satu contoh ya. Kemudian di tugas tambahan itu juga harus diinputkan guru yang sebagai koordinator P5 itu harus diinput di dapodik di tugas tambahannya. Kemudian di rombongan belajar itu juga diinput nama guru sebagai koordinator P5-nya itu siapa. Setelah diinput namanya, SK pembagian tugasnya, kemudian TMT-nya, lalu guru itu diklik dan nanti dipilih lagi temanya, gitu ya. Sehingga di sini satu PTK yang tugasnya sebagai koordinator P5 itu 3 kali input. Yang pertama input tugas tambahan, yang kedua input pembelajaran, yang ketiga memilih temanya. Sementara kemarin Pak Muryono beserta teman-teman koordinator sudah menyepakati, mungkin tadi sudah disebutkan, nanti tema-tema itu yang nanti akan kita input di dapodik dan e-rapot. Kenapa harus dapodik? Karena e-rapot itu database-nya kita ambil 80% dari dapodik ya. Kalau dapodiknya lengkap, maka data e-rapot juga akan lengkap. Di beberapa semester yang lalu Bapak Ibu menjumpai halaman depan e-rapot banyak yang bolong-bolong, ya kan? Kenapa banyak yang bolong-bolong? Ya itulah membuktikan bahwa data di dapodiknya juga bolong-bolong, gitu. Jadi akan kelihatan gitu. Oke, kita lanjut dulu ke sini, Bapak Ibu, pengenalan ya. Aplikasi e-rapot kurikulum merdeka. Apa sih
kesamaan dan perbedaannya gitu ya. Kita akan lihat. Nah, ini saya tunjukkan foto seperti ini. Apa ini kira-kira Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa membayangkan kira-kira ini apa ya, gambar apa ini. Nah, ini adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di sekolah kita yang selama ini kita akses. Kalau Bapak Ibu mengakses Dapodik, mengakses Erapot kurikulum 2013, dan nanti Erapot kurikulum Merdeka, itu ini yang kita akses. Jadi Bapak Ibu bukan mengakses di tempat lain, tapi Bapak Ibu mengakses di sini. Sehingga kalau tiba-tiba Bapak Ibu tidak bisa akses, kemungkinan servernya mati. Kenapa mati? Karena listriknya juga mati, listriknya padam. Sehingga Bapak Ibu, Pak, ini kenapa nggak bisa diakses? Ya mungkin mati lampu di sini. Jadi ini kita sudah setting, kalau lampu nyala dia lampu nyala, lampu mati, lampu nyala lagi. Jadi tidak perlu ada operator yang menyalakan, mematikan. Jadi kita sudah setting. Jadi Bapak Ibu, kalau yang server Dapodik itu yang mana sih? Server Dapodik yang ini Bapak Ibu, bentuknya tipis. Ini komputer Bapak Ibu ya, atau PC ini komputer. Dari mana ini asalnya? Ini dulu ada bantuan namanya Klik, bantuan Kominfo dulu. Nah ini sudah nggak dipakai, daripada nganggur kita pakai karena ini memang peruntukannya untuk server. Ya, ini memang spesifikasi untuk server. Ini tempat harddisknya ada 4, masing-masing tempat itu 1 tera, jadi 4 tera totalnya. Tapi kita hanya gunakan 1, sudah diganti dengan SSD. Jadi aksesnya kalau diserbu orang banyak agak ringan, ya. Kemudian yang ini adalah komputer juga. Ini yang Bapak Ibu pakai untuk ganti jam pelajaran itu dari sini. Ini ganti jam pelajaran, settingnya di sini. Ini server Dapodik dan server Erapot. Yang ini namanya switch atau hub. Ini mikrotik. Ini juga mikrotik. Sehingga server ini kita online kan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses, termasuk Bu Mary kemarin waktu input rapot, kalau nggak salah dari Bali atau dari mana gitu ya. Nah itu bisa, karena kita online. Dari luar negeri pun bisa, dari rumah bisa. Kalau Bapak Ibu nggak ada internet, Bapak Ibu download format impor di sekolah yang ada internet. Habis itu downloadan berbentuk Excel itu Bapak Ibu bawa pulang, di entry di rumah, dibawa lagi ke sekolah, diupload di sekolah itu. Jadi lebih mudah Bapak Ibu ya. Nah ini pengenalan perangkat Dapodik kita atau Erapot kita di sekolah ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada namanya topologi. Apa itu topologi? Kalau Bapak Ibu yang belajar komputer ngerti ya. Tapi kalau yang masih awam tentang jaringan mungkin bingung apa sih topologi. Jadi di sini ada 2 sistem yang diterapkan di aplikasi Erapot. Yang pertama adalah aplikasi Erapot itu terpisah dengan Dapodik. Jadi ini adalah server Erapot, ini server Dapodik. Jadi komputernya harus ada 2, ya. Komputer aplikasi Dapodik diinstal di komputer yang satu, aplikasi Erapot diinstal lagi di komputer yang satunya. Lalu dikoneksikan dengan sistem jaringan lokal, disetting, nanti bisa diakses, ya. Dan antara Dapodik dengan Erapot itu datanya bisa saling ditarik gitu. Jadi Erapot menarik data dari Dapodik gitu. Seperti itu. Ini yang pertama, topologi 1. Nah, untuk sekolah kita seperti apa? Aplikasi Erapotnya kita pakai yang topologi 2. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini server Erapot dan Dapodik jadi 1. Jadi di satu komputer kita install aplikasi Dapodik, kita install aplikasi Erapot kurikulum 2013, dan kita install aplikasi Erapot kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 aplikasi di dalam satu server yang tadi itu ya. Dan itu semua Bapak Ibu bisa akses. Gitu. Jadi kita menganut yang topologi 2 karena menghemat ya. Menghemat. Selanjutnya, nah ini Dapodik kita ya Bapak Ibu. Saat Dapodik belum rilis versi 2024 kemarin, Erapot kurikulum Merdeka sudah sempat saya install.
Tapi ternyata nggak bisa digunakan. Kenapa? Setelah saya tanya-tanya teman yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan sudah menggunakan aplikasi Rapot, mereka mengatakan, Pak, status di implementasi kurikulum bentuknya apa? Masih K13. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau sekolahnya sudah mendaftar IKM dan sudah disetujui, nanti begitu rilis aplikasi Dapodik, begitu diinstal, di sini langsung muncul dengan sendirinya. Ini sudah berubah, Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita statusnya sudah kurikulum Merdeka. Kemudian yang sebelumnya mapel informatika sebelumnya itu tidak diizinkan pada saat versi sebelumnya. Begitu saya install yang versi 2024, di sini sudah ada keterangan atau penjelasan mapel informatika sudah diizinkan. Berarti Bapak Ibu yang guru informatika nanti bisa ke situ ya. Itu kronologisnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini masih data lama ya Bapak Ibu. Yang sekarang sudah 1000 data peserta didiknya di Dapodik sudah 1369. Masih terus berkembang karena kita belum selesai tarik. Kalau kepala dinas tadi sampaikan berapa ribu tadi itu? Oh iya Pak. Baik. Bapak Ibu mohon izin saya bergeser ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Diman. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di admin. Jadi Rapot baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu ada level-level pengguna. Kalau di kurikulum 2013 kemarin kan ada admin, ada level guru, ada level wali kelas, ada level guru BK, ada level siswa. Masing-masing memiliki menu, nanti kalau saya buka aplikasinya, memiliki menu yang berbeda-beda, memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau wali kelas tidak ada input nilai mapel yang kurikulum sebelumnya kan, dan rapot itu tetap kita gunakan kurun waktu 2 tahun ke depan kalau kurikulumnya tidak diganti ya. 2 tahun ke depan rapot K13 masih tetap kita gunakan. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengajar kelas 11 dan kelas 12 masih tetap menggunakan rapot kurikulum K13 ya. Sementara Bapak Ibu yang kelas 10 nanti sudah wajib menggunakan rapot kurikulum Merdeka. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai alur kerja admin ya atau administrator. Apa yang dikerjakan oleh administrator? Yang pertama adalah melakukan instalasi. Nah, instalasi kita sudah buat. Login sebagai admin ya sudah. Kemudian setting web server, web service. Apa itu setting web service? Setting web service adalah setting untuk menghubungkan antara Dapodik dan aplikasi ini supaya datanya bisa kita tarik. Setiap ada perubahan data di Dapodik, misalnya siswa mutasi, siswa masuk, siswa tidak naik, nah itu nanti begitu kita tarik di rapot dia akan menyesuaikan. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa rapot kalau Dapodiknya dihapus, rapotnya tidak terhapus, dia tetap tertinggal. Tapi kalau Dapodiknya ada penambahan siswa, begitu kita tarik ke rapotnya bertambah. Nah itu masalahnya. Sehingga kalau ada siswa yang sudah keluar, di rapotnya masih ada nama, tidak usah diinput nilainya, begitu aja, jadi gampang ya. Atau kalau perlu lapor nanti kita hapus secara manual di rapot. Kemudian ambil data dari Dapodik. Nah setelah terhubung antara aplikasi Dapodik dan rapot, maka kita menarik data dari Dapodik. Kemudian membuat user. Nah ini usernya yang tadi saya sudah buat ini ya. Usernya mirip-mirip dengan yang lalu. Untuk yang pegawai negeri atau P3K itu passwordnya beda. Kemudian update data capsec. Nah, kalau ada bisa diupdate, kalau ada perubahan mungkin gelarnya tidak ada bisa diedit di sini. Edit gelar guru wali kelas, guru atau wali kelas. Jadi kalau Bapak Ibu cetak rapor gelarnya nggak ada atau kurang kelebihan
Biasanya itu Bu Nurmina itu double-double gelarnya. Nah itu lapor nanti kita hapus, kita edit. Kemudian update data siswa. Yang merah-merah ini wajib dikerjakan oleh admin ya. Cek data kelas dan anggota kelas. Edit nama singkat. Jadi mapelnya itu yang dikerjakan operator, mapel yang ada itu diberi nama singkatan ya. Nama singkat, misalnya geografi kita ketikkan geo gitu. Misalnya fisika FIS gitu. Kemudian cek pembelajaran, cek ekstrakurikuler, setting kelompok mapel. Nah ini tambah mapel lokal. Tadi Pak Pur bilang nggak ada ya mapel lokal. Ada muatan lokal ada. Ada, tapi nggak dari mana. Oh iya, oke. Nanti pokoknya ini kita sesuaikan ya dengan kesepakatan dan yang sudah dijelaskan itu. Kemudian sesuaikan data mengajar, sesuaikan data wali kelas, mapping mapel rapor. Nah ini mapping mapel rapor tadi yang sudah saya coba bicara dengan Pak Mur. Jadi untuk mapping itu ada 3 pilihan di aplikasi rapor, yaitu umum, kemudian kelompok umum, dan kelompok pilihan. Tadi saya tanya beliau untuk kelas 10 katanya umum, ya, umum. Yang dipilih nanti umum. Untuk kelas fase F atau kelas 11-12 itu yang dipilih adalah kelompok umum. Contohnya adalah sejarah. Sejarah masuk mana Pak? IPS ya? Masuk IPS. Bahasa Indonesia itu termasuk kelompok umum. Lalu yang kelompok pilihan itu apa? Fisika, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya tadi ya. Nah itu nanti yang kita harus mapping. Karena kalau kita tidak mapping, ternyata Bapak Ibu input nilai, begitu mau dicek status penilaian, dia blank, kosong. Karena belum dipilih ternyata di sini. Adminnya belum melakukan pemilihan. Kemudian apa lagi? Gabung mapel IPA IPS. Nah ini. Jadi yang IPA itu misalnya fisika, kimia, biologi, itu mapel IPA. Nah itu digabung nanti. Update logo dan tanda tangan. Jadi pada saat Bapak Ibu cetak raport, kalau mau langsung tanda tangannya ada, itu bisa di scan, bisa dimasukkan di situ. Jadi begitu dicetak, tanda tangan kepala sekolah sudah ada, logonya sudah ada, capnya sudah ada. Update tanggal raport. Jadi nanti kalau mau penerimaan raport, biasa admin tanya dulu ke kurikulum, tanggal raportnya tanggal berapa. Nah, itu yang kita input di sini. Kemudian cek referensi target capaian, membuat daftar proyek, membuat kelompok siswa dan seterusnya. Nah itu untuk kewenangan apa tadi Bapak Ibu? Admin ya atau administrator. Sekarang kita lihat kewenangan untuk guru mapel, wali kelas, pembina eskul, koordinator P5 dan wali kelas. Untuk rapor kurikulum 13 kemarin, kalau Bapak Ibu wali kelas tidak bisa nginput nilai mapel. Kalau Bapak Ibu guru mapel nggak bisa cetak rapor kan gitu ya. Dan loginnya harus sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya Bu Nova bertindak sebagai guru mapel dan bertindak sebagai wali kelas, maka Bu Nova login 2 kali gunakan akun yang berbeda. Kalau di sini tidak Bapak Ibu. 1 kali login, kalau yang bersangkutan wali kelas maka muncul menu wali kelas. Yang bersangkutan guru fisika muncul mapel fisika. Seperti itu. Kalau yang bersangkutan ada koordinator P5 juga, maka di situ ada menu P5. Kalau yang tidak, ya menunya lebih sedikit, gitu ya. Jadi Bapak Ibu 1 kali login untuk semua level tadi. Nah itu bedanya. Jadi apa yang dilakukan oleh guru mapel? Yang pertama adalah login, kemudian input tujuan pembelajaran. Ini penting. Yang warna biru ya. Kemarin waktu workshop, Bapak Ibu sudah memperoleh tujuan pembelajaran belum? Sudah. Kalau sudah, itulah yang nanti kita input di sini. Ini ibarat kalau di kurikulum tekan 13 di era pop namanya KD ya. Jadi KD-nya itu sebelum Bapak Ibu melakukan apapun setelah login, follow KD-nya itu di edit berdasarkan KD-KD mana yang kita ajar dan mana yang tidak kita ajar. Dan harus berpasangan antara kognitif dan psikomotor.
psikomotorik ya kalau yang kemarin. Nah kalau yang ini wajib Bapak Ibu input dulu sebelum Bapak Ibu input nilai. Nah proses menginput nilainya bagaimana? Tetap sama, yaitu dengan dua cara, secara manual dan secara import ya. Terserah nanti Bapak Ibu pilih mana. Kalau Bapak Ibu mudah yang manual, silakan diinput secara manual. Kalau manual harus terkoneksi dengan internet terus menerus. Kalau import, Ibu download di tempat internet, bawa ke tempat lain yang tidak ada internet juga bisa. Silakan di input, lalu nanti untuk mengimport cari yang ada internet. Jadi ada dua cara ya. Cara satu menggunakan jalur input langsung, yaitu input nilai raport dan membuat deskripsi. Itu cara pertama. Cara yang kedua, download dulu format impornya. Setelah itu input nilai pada Excel. Jadi hasil downloadan itu berupa Excel. Setelah itu input nilai raport. Setelah diinput, disimpan. Selanjutnya bisa dicek status penilaiannya. Kalau Bapak Ibu misalnya ngajar 7 kelas waktu di kurikulum 13, itu kan bisa dilihat kelas mana yang saya belum selesai menginput. Nah, di sini juga sama. Seperti itu. Cek capaian nilai raport siswa. Kemudian input nilai ekstrakurikuler khusus pembina ekskul. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu bukan pembina ekskul, maka di tampilan itu nggak ada pilihan untuk ekskul ya. Makanya tadi 1 kali login bisa untuk semua, tapi dengan sesuai yang diinput di Dapodik. Kalau Bapak Ibu di Dapodiknya bukan wali kelas, maka nggak ada menu wali kelas di raportnya. Jadi semuanya dari Dapodik. Kemudian impor nilai P5 khusus koordinator P5. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini menu admin. Kalau ini sudah masuk ke aplikasi ya. Kalau tadi tahapan-tahapan kecil sekali Bapak ya. Jadi ini yang menu-menu yang ada di admin. Nah untuk admin jumlah siswanya itu sini sudah 1169. Itu sesuai dengan Dapodik yang kemarin. Kalau sekarang sudah naik lagi. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka jumlah siswa di sini tentu berdasarkan Bapak Ibu mengajar berapa kelas. Kalau 1 kelas yang Bapak Ibu ajar, maka ya sejumlah anggota rombel di kelas itu yang nanti terbaca di sini. Begitu ya. Kenapa ini banyak sekali ya? Ini karena admin. Jadi semua kelihatan. Kemudian jumlah guru. Nah ini guru 68, termasuk Bapak Ibu yang baru bergabung di SMA 1 yang guru honor. Mohon maaf. Nanti kalau Bapak Ibu belum masuk Dapodik, maka nggak bisa login. Nggak bisa login. Terus gimana caranya bisa login? Bapak Ibu bisa meminjam akunnya Bapak Ibu guru yang mapelnya sama. Ya. Dan di Dapodiknya yang dimasukkan bukan nama Bapak Ibu karena Bapak Ibu belum bisa masuk Dapodik. Proses masuk Dapodik adalah Bapak Ibu membawa SK baik dari bupati atau dari sekolah ke dinas, nanti dinas input, kami tarik baru masuk Dapodik. Jadi bukan kewenangan kami di Dapodik untuk menginputkan Bapak Ibu ke aplikasi Dapodik. Efeknya adalah kalau tidak ada di aplikasi Dapodik, Bapak Ibu namanya nggak ada di raport atau tidak bisa login di raport. Maka solusinya adalah nanti Bapak Ibu kami kasih user Bapak Ibu guru yang mapelnya sama. Tapi pembelajarannya adalah nama guru tersebut. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya terkait dengan Bapak Ibu guru yang belum masuk Dapodik. Tidak masalah ya. Tetap bisa ngikut. Ya, waktu itu siapa? Bu Retna kan? Bu Retna belum masuk Dapodik waktu itu. Pak, saya login pakai siapa punya ini? Jadi pakai guru lain. Gitu ya. Ini menunya banyak Bapak Ibu yang panah-panah ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang panah-panah itu ada anak menunya lagi. Jadi banyak sekali menunya. Untuk admin ya. Selanjutnya ini adalah menu guru mapel. Bapak Ibu bisa lihat di sini jumlah siswanya 264.
Kok beda dengan yang tadi? Ya beda karena ini adalah jumlah siswa yang diajar dalam 7 kelas. Jadi kelas yang diajar adalah 7, jumlah siswanya 264. Jumlah mapelnya 1. Ini saya punya kebetulan ya. Saya launching sebagai saya guru mapel. Jadi yang saya ajar 7 kelas, jumlah mapelnya 1, jumlah siswanya 264. Nanti bisa Bapak Ibu perhatikan pada saat Bapak Ibu launching. Kemudian menunya tujuan pembelajaran. Nanti pilih kelas, pilih tujuan pembelajarannya apa yang Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian nilai rapot. Nah ini ada menu input manual, ada input secara import. Setelah itu cek penilaian. Ini menu wali kelas, beda lagi kan? Walaupun login pakai akun yang sama, kalau yang bersangkutan bertindak sebagai wali kelas, ini contohnya Pak Milon ya. Pak Milon wali kelas. Jumlah kelas baru 1 Pak, yang kemarin uji coba saya baru masuk kelas 1. Baru 1 kelas, jumlah mapel 1, jumlah siswa 31 siswa. Jumlah siswa ekskul belum ada karena kita belum input di Dapodik. Kemudian jumlah nilai rapot karena belum diisi nilainya. Jumlah deskripsi belum ada juga karena belum diinput oleh Pak Milon. Karena belum waktunya ya. Belum waktunya. Kemudian Bapak Ibu kalau kesulitan nanti terkait penggunaan aplikasi rapot ini, Bapak Ibu bisa download di sini ada 3 ini. Manual penggunaan aplikasi untuk guru mapel, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan proyek penguatan P3. Di situ ada panduannya dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, bingung walaupun saya tidak jelaskan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu senang literasi bisa di-download, dibaca. Pasti bisa, ya. Karena sama saya juga belajar ini, gitu ya. Belajar yang sama dengan Bapak Ibu. Ini untuk menu wali kelas. Jadi di sini ada tambahan menu Bapak Ibu. Data siswa, input data rapor, tapi bukan nilai yang diinput, bukan nilai. Cek apa ini? Penilaian, cek nilai. Cetak ya. Ini ada menu cetak rapor nanti. Di dalam ini ada menu cetak rapor. Di sini. Ini kan panah-panah ada menu, anak menunya lagi. Oke, berikutnya. Nah ini. Tadi menu guru mapel, menu wali kelas, ini menu koordinator P5. Seperti apa sih menunya? Belum muncul. Kenapa? Karena di Dapodiknya belum diisi pembelajaran, tema, dan tugas tambahan. Ya, seperti itu. Menu guru BK, ada lagi guru BK juga. Ya, ini untuk Bu Titik. Kebetulan ini saya login sebagai Bu Titik ya. Jumlah siswa 446. Jumlah rombel yang bina ya, itu 12 rombel. Jumlah mapel 1 yaitu BK. Nah, seperti ini tampilannya. Sama ada tujuan pembelajaran. Pak Mur kalau di BK pakai tujuan pembelajaran juga. BK malah nggak muncul ini yang barang-barangnya. Ini nanti ada di BK. Di BK ini juga nanti Bu Titi bersama teman-teman mengisi tujuan pembelajaran. Kemudian menginput nilai, tapi nilainya bukan nilai mapel ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan aplikasi yang sesungguhnya. Ini kan saya screenshot saja. Apalagi kayaknya sudah. Kalau kita masuk ke aplikasi, saya akan tunjukkan gitu ya Bapak Ibu. Sampai nanti kalau ada yang kurang, mohon Bapak Ibu koreksi atau Bapak Ibu bantu mengisi gitu ya. Kita masuk dulu ke e-raport kurikulum. Langsung Merdeka aja ya. Merdeka aja. Jadi begini, saya perlihatkan dulu Dapodiknya Bapak Ibu. Jadi untuk koordinator P5 itu kita bisa input di guru. Kemudian contohnya Pak Milon ya.
Pak Milon. Di sini ubah. Lalu di sini tugas tambahan harus saya isi, ya. Tugas tambahan. Nah, di sini saya tambahkan tugas tambahan. Di sini ada P5 Bapak Ibu. Nah, ini koordinator P5. Ini harus saya pilih. Lalu SK-nya saya masukkan, TMT-nya saya masukkan, lalu simpan. Setelah itu, di pembelajaran, Pak Milon ngajar kelas berapa ini? Yang saya input ini. Di pembelajaran reguler, Pak Milon tadi 10 berapa saja Pak dari Pak? 11. Saya lihat 11 ya. Ini pembelajaran. Nah, ini Pak Milon P5-nya mana P5-nya? Ah, ini buruh hati. Nanti kita perbaiki ya, karena berdasarkan yang terbaru tadi. Ini harus diinput Bapak Ibu. Kebetulan Bu Sinci sudah input dulu ya. Nama gurunya dipilih, nomor SK-nya diisi, TMT-nya diisi. Setelah itu pilih temanya. Nah, kami harus dapatkan barang itu, gitu ya. Karena kalau nggak ada nggak bisa, dan nanti jumlah jamnya nggak diakui, gitu. Ya. Jadi saya harus dapatkan ini. Temanya apa? Mana yang mau dipilih? Kalau kemarin kan kelas fase E itu 3 sampai 4 ya, 4 tema. Kemudian kelas fase F itu sama ya. Ya, jadi intinya itu Bapak Ibu, saya harus input ini. Jadi saya butuh barang ini ya, supaya kami input. Supaya nanti pada saat Pak Milon login, itu menu itu ada di aplikasi e-rapotnya. Nah, itu jadi berderet-deret, ada kaitan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak semudah kalau Bapak Ibu input rapot manual, Excel dan lain sebagainya. Walaupun Excel juga mungkin ada link-linknya ya. Sama, ini juga sama. Okay. Jadi itu yang kami butuhkan. Kemudian kami juga butuh apa ini maksudnya? Kira-kira mana yang digunakan? Jadi kalau di sini saya masuk di data referensi lokal, kemudian mapping rapot, kemudian pilih kurikulum merdeka, tingkatnya kelas 10. Nah, ini saya harus tentukan Bapak Ibu. Jadi misalnya fisika itu nomor urut di rapot nomor berapa kira-kira? Kalau di sini saya bikin 5 ya, 5. Kemudian agama, ini belum kelompok umum Pak Mur ya, berarti ini umum ya. Nah, ini yang saya nggak ngerti gitu, maka ini harus diberitahu. Umum, kemudian misalnya bahasa Indonesia, ini juga umum. Dia urutan berapa bahasa Indonesia? Di sini nomor 3 misalnya, urutan cetak rapot nanti ya. Kan rapot itu kita cetak ada nomor urut mapel gitu ya. Nah, itu harus dibuat di sini, karena kalau tidak dibuat nanti dicek status penilaian nggak muncul itu Bapak Ibu. Itu kemarin yang sudah saya coba-coba ternyata nggak muncul. Sehingga di sini harus dipilih. Kemudian biologi itu berapa? Biologi 7 kalau di sini. Kemudian apa lagi? Kimia 6. Nah, ini nanti disimpan, simpan perubahan sampai kami kerjakan semua, gitu ya. Baik, jadi tidak harus sekarang ya Bapak Ibu, tapi paling tidak Bapak Ibu mengenal bahwa proses adminnya itu seperti itu. Sebelum Bapak Ibu nanti mengerjakan sebagai guru mapel atau wali kelas atau dan yang lain, ya. Nah, ini harus kami pilih, ya. Jadi saya hanya tunjukkan menu-menu yang ada di admin. Kemudian mata pelajaran. Nah, ini mata pelajarannya ini. Ilmu pengetahuan alam, saya singkat IPA. Ilmu pengetahuan sosial, singkat IPS. Matematika, mat, fisika, FIS. Ini belum semua, nanti kami isi lagi nih ya. Kita tambah lagi di sini. Semua mapel yang diajarkan di kelas 10 atau di fase E itu kami harus input di sini, ya. Oleh karena itu, memang kadang kalau tidak memahami ini dianggap bahwa ini pekerjaan dapodik gitu. Padahal bukan sama sekali. Jadi e-rapot terpisah, walaupun
minta berbaik hati Dapodik untuk diambil datanya. Tapi harusnya pengelolanya sendiri Bapak Ibu, nggak bisa. Dapodik kerjaan sudah banyak, belum K13, belum kurikulum merdeka, gitu ya, belum Dapodik itu sendiri. Jadi harusnya terpisah, gitu ya. Jadi ini mapelnya apa, dipilih, kemudian nama ringkasnya apa, lalu disimpan. Nanti jadinya seperti ini, ya. Itu untuk mata pelajaran. Kemudian data mengajar. Data mengajar ini bisa dipilih mapelnya. Misalnya apa? Misalnya biologi, gitu ya. Nah, seperti ini. Dari mana ini dapat nama-nama ini? Dari Dapodik, gitu ya. Jadi kami nggak ngentri, gitu ya. Jadi biologi kelas 10 1, Bu Estu. Kelas 11 IPA 1, Bu Mary Rumbairusi untuk biologi. Kemudian Bu Sipa. Kemudian Bu Ning. Nah, ini guru-guru biologi kita, ya. Namanya yang ada di Dapodik seperti itu. Kemudian gabung mapel. Nah, ini contoh. Jadi di sini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi misalnya fisika, kimia, biologi, outputnya apa gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya biologi gabungnya ke apa? Ke IPA gitu ya. Tingkat kelas 11. Kalau kelas 10 kan belum kan? Atau sudah? Kelas 10 sudah gabung kan? IPA-nya terdiri dari fisika, kimia, biologi. Sudah kan belum? Nah, itu implementasi kemarin yang dijelaskan, gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, Bapak Ibu tidak harus menjawab kalau memang masih bingung. Nanti kita lihat dan saya harus isi ini ya. Seperti itu. Kemudian mapping raport. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Ini yang tadi sempat saya ketik sudah tersimpan. Nanti diedit lagi ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke menu admin dulu ya. Berikutnya adalah referensi P5. Apa sih yang ada di P5? Ini yang harus kita kerjakan. Target capaian profil. Jadi dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian. Nah, ini kami harus pilih Bapak Ibu. Jadi yang ini harus kami pilih. Sementara kami belum dapat ini ya. Ini harus kami pilih dimensinya apa yang disepakati oleh koordinator P5 di perpustakaan kemarin. Nanti kami minta ya. Atau ke Pak Mur langsung nanti kami minta untuk kami pilih yang mana yang mau dipakai ya. Karena kalau nggak ada itu kami nggak bisa input. Jadi misalnya dimensinya misalnya gotong royong misalnya untuk fase E gitu ya. Nah, ini isinya Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih elemen kolaborasi, subelemen kerjasama, capaian akhir fase E. Nah, ini capaian akhir fase E. Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi dia muncul sendiri itu ya. Kalau kita sudah milih dimensinya tadi, ya, ini akan muncul sendiri. Dan ini bisa diedit Bapak Ibu ya, bisa diedit kalau tidak sesuai bisa diedit ini. Bisa dihapus, bisa ditambah, gitu ya. Kalau sudah proses, gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti kalau sebagai guru mapel jangan sampai salah menentukan tujuan pembelajaran, karena itu yang paling pertama dilakukan sebelum menginput yang lain. Kemudian data project, ya data project. Ini kami juga butuh. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang tadi berapa yang tadi? Yang ini dimensinya ada berapa kemarin Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dimensinya ada 6. Nah, temanya 7 ya. Sama sudah yang kemarin dijelaskan. Jadi iya disuruh pilih. Ini nanti kita pilih. Saya belum bisa pilih karena saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi langsung diterapkan di sini yang Bapak Ibu pelajari kemarin ya.
Karena e-raport itu adalah tahapan akhir pembelajaran, ya. Kemudian kelompok project ini tadi ya, kelompok project ini bisa ditambah. Misalnya, nah ini yang saya bingung, kelompok project namanya apa? Tingkatnya tingkat 10, fasenya E, koordinatornya misalnya siapa tadi, Guru Hati misalnya, mana Guru Hati? Guru Hati ya. Ini apa nama ininya? Saya nggak ngerti. Silakan Bapak Ibu kasih komentar. Kira-kira namanya apa nanti di sini? Power. Nama kelompok tadi. Sudah dibikin nggak belum? Sudah. Sudah. Ada 5 kelompok tadi. Nomor 1 ya. Oke. Yang penting ada namanya. Ya, nama tadi. Karena ini yang akan kita input di sini nanti ya. Setelah diisi baru diproses gitu ya. Jadi guru hati itu masuk di kelompok berapa? Kalau kelompok 1 maka di sini saya ketik kelompok 1 gitu. Nah, Nanti kelompok 1, 2, 3, 4. kalau mau pakai nama keren juga boleh gitu. Tidak harus ini. Hah? Oke, saya tidak lanjutkan ya Bapak Ibu karena belum disepakati. Nanti kalau mau cari nama yang lain juga silakan. Kemudian cek penilaian. Apa isinya? Status penilaian, capaian nilai raport. Saya bisa klik. Nah, contoh ini. Ini yang sudah sempat saya isi kemarin. Saya login sebagai guru fisika, yaitu menggunakan akunnya Bu Natalia. Karena beliau ngajar di kelas 10, saya di kelas 11 nggak ada saya. Ya. Saya coba masuk, saya coba input nilai 25 siswa. Di sini bisa kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar 5 kelas, maka nanti di sini 5 kelas itu muncul, ada yang masih merah, ada yang sudah hijau. Kalau yang masih merah, Bapak Ibu belum kerjakan tuh penilaiannya di kelas tersebut. Kalau sudah hijau artinya oh sudah beres. Nanti wali kelas tinggal cetak raportnya, gitu ya. Sama dengan yang lalu sebenarnya ya. Status penilaian itu sama. Kenapa yang muncul di sini hanya 2? Karena mappingnya tadi baru 2 yang saya bikin. Fisika dan bahasa Indonesia, yang lain belum. Nanti saya akan bikin semua dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba masuk di aplikasi raport menggunakan alamat ini ya. Bisa lihat Bapak Ibu. Operator itu di sini ada aplikasi Dapodik, e-raport kurikulum 13, e-raport kurikulum Merdeka. Ini ada website sekolah juga. Tinggal Bapak Ibu klik itu aja. Kalau Bapak Ibu guru kelas 11 12 pakai yang di atas. Bapak Ibu guru kelas 10 pakai yang di bawah. Begitu ya. Setelah dibuka isinya yang kurikulum K13 raportnya seperti ini ya. Misalnya ini saya login sebagai saya. Nah ini kalau raport kurikulum K13 sebagai guru. Sedangkan ini kurikulum Merdeka sebagai admin ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah cetak nilai. Ini menunya yang di admin. Menu ini ada juga di wali kelas. Karena kewenangan mencetak raport itu diberikan kepada wali kelas juga kepada admin. Admin itu sifatnya ada membantu. Kalau wali kelasnya lagi di tempat hutan, nggak ada internet, pas mau bagi raport, Pak admin tolong printkan raport kelas 10 2. Karena saya lagi di hutan, nggak ada internet, ya boleh, ya, gitu, gitu. Makanya di admin juga ada cetak raport, ada cetak raport pelengkap raport, cetak leger, cetak nilai raport, cetak raport project. Jadi project itu nanti ada raportnya sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat menu-menu yang di sini. Kemudian kirim nilai ke Dapodik. Apa sih kirim nilai ke Dapodik ini? Maksudnya gimana Bapak Ibu? Kirim nilai ke Dapodik itu artinya nilai-nilai yang sudah kita input di e-raport, begitu kita kirim ke Dapodik, Dapodiknya disinkron ke pusat, maka nilai-nilai itu akan terkirim ke sana. Begitu Bapak Ibu kelas 12 ada perubahan nilai,
Dicocokkan di sana tidak cocok gitu. Nah itu masalahnya. Maka disepakati saja kita tidak usah kirim nilai ke Dapodik. Menunya ada di mana? Menunya ada di admin. Tidak usah takut Bapak Ibu, di menu Bapak Ibu tidak ada. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kirim nilai ke Dapodik karena nggak ada menunya. Kemudian kirim ke server SMA. Nah kalau ini berarti dikirim ke pusat. Kalau ini tadi dikirim ke aplikasi Dapodik. Karena di Dapodik itu juga ada penilaian. Berikutnya Bapak Ibu, backup dan restore. Apa itu backup dan restore? Jadi karena ini rapor digital, maka sangat rentan terhadap hacker, rentan terhadap virus, rentan terhadap kerusakan hardware dan software. Maka setiap pembagian raport selesai, tugas admin adalah melakukan backup. Jadi dari raport 2014 sampai 2023 kemarin itu ada backup-nya. Kami backup dan kami simpan di hard disk. Sehingga kalau aplikasi itu tiba-tiba rusak, ya hilang. Kalau komputernya hilang juga, yang penting hard disknya masih ada, nggak masalah, ya. Jadi kita bisa restore lagi. Dan Bapak Ibu masih bisa menemukan nilai-nilai itu yang pada tahun ajaran yang lalu. Dan masih bisa diedit lagi. Kemudian sebaiknya untuk sekolah besar sekelas SMA 1, karena saya sebagai operator Dapodik itu sudah 4 kali dapat telepon dari provinsi. Tentang apa? Pak tolong dicek. Yang ditanya itu kami gitu loh, Dapodik, kenapa nggak TU gitu. Makanya saya arahkan ke TU. Pak TU aja karena itu data-data dari TU. Pak ini ada mau jadi caleg. Ini dia ijazahnya bilang hilang, dia mau minta di provinsi, ya, minta di provinsi salinannya. Di sana dicari nggak ada, maka bingung. Ini bener ijazahnya bener atau palsu? Ini kan lagi ada ijazah palsu, ya. Dicari. Di sini ternyata tanda tangannya persis dengan almarhum Bu Agnes. Itu sudah 3 kali seperti itu, ya. Sudah 3 kali. Bahkan ada yang sudah anggota dewan, sudah sampai S3 kuliahnya, gara-gara SMA-nya palsu, semua batal. Jadi percuma keluar biaya kalau memalsukan. Seperti itu, ya. Jadi sebaiknya TU itu punya ledger kayak dahulu. Jadi kalau ada itu bisa dicek. Ledger nilai. Rapot hilang, terbakar, data elektronik nggak ada, lihat ledger bisa diinput lagi di rapot yang baru, harusnya, ya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat lagi seperti dulu ada buku besar di TU itu ada ledger, ada buku Indo, ada ledger nilai siswa. Itu penting karena kita harus punya 2 backup secara elektronik dan backup secara manual. Karena takutnya itu tadi, begitu orang sudah 10 tahun yang lalu ada yang datang ke sini komplain bahwa dia sekolah di sini. Ternyata data nggak ada, wah kita malu kan sebagai sekolah gitu, ya. Itu, jadi itu mungkin perlu dipikirkan ke depan. Ini terakhir tadi mengenai backup dan restore. Saya akan coba keluar. Saya keluar. Jam berapa ini Pak Mur? Sudah mau habis, ya. Saya akan coba sebagai wali kelas. Nah, klik. Nah ini namanya sudah ada namanya Bu Natalia. Jumlah siswanya 160, jumlah kelas 5, jumlah mapel 2. Apa itu? Fisika dengan PKU. Jumlah deskripsi 25, ini satu kelas ini, ya. Ini yang saya sudah sempat input. Nanti bisa diganti dia, bisa diganti. Fisika misalnya. Nah ini, memahami proses pengukuran, benar atau tidak tujuan pembelajaran ini nanti dikoreksi, ya. Kan sayanya coba-coba aja. Ya pokoknya saya isi aja kemarin, ya. Setelah itu disimpan Bapak Ibu, simpan. Setelah diisi simpan, kemudian bisa dicek nilai raport. Input nilai raport. Kelas 10-1, mata pelajaran fisika semester 1. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu input nilai raport. Yang pertama nomor, nama siswa, NISN, nomor induk sekolah nasional dan nomor induk sekolah NIS.
Untuk nomor induk sekolah sekarang sudah 10 digit edaran dari dinas. Kalau yang lalu nomor induk sekolah itu masih berapa itu? 7 atau berapa kemarin? 5. Nanti untuk yang kelas 10 ini sudah 10 digit. Jadi hati-hati karena NISN dengan NIS digitnya sama. Ya, 10 sama-sama 10. Kemudian nilainya berapa? Ini kalau diinput secara manual Bapak Ibu. Misalnya 70. 70 itu masuk mana? Dia masuk di sebelah sini. Kemarin sudah ada pembahasan ini belum Pak? KKM atau apa namanya? Ya? Ah, itu sudah. Dia ada di sini. Jadi kalau rank nilai dari sekian sampai sekian dia masuk mana? Tercapai dengan optimal atau diukur dan perlu peningkatan. Nah, itu disepakati dulu. Yang dalam kategori ini nilai berapa sampai berapa. Nah, kalau di sini misalnya kalau 80 misalnya dia sudah masuk di sini. Jadi ini dicentang semua Bapak Ibu ya. Dicentang semua. Ini kalau manual, kalau 80 centang semua. Ya. Di optimalnya. Kalau 99 apalagi ya, centang semua yang optimal. Setelah itu baru disimpan. Saya tidak simpan, tapi nanti disimpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu bisa lihat nanti cek penilaian. Ya, cek penilaian. Lalu cara kedua adalah melalui impor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bisa dibawa pulang, di-download dulu, bawa pulang, diisi, nanti diimpor di sekolah. Dipilih kelasnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ngajar 5 kelas, maka di-download 5 kelas itu semua. Tapi yang di-download tidak ada mengatakan download pengetahuan, download keterampilan. Kalau yang lalu kan begitu. Kalau sekarang nggak ada, download ya itu aja, satu kelas satu. Jadi lebih simpel. Fisika semester 1. Nah, silakan ini di-download. Contoh ya, saya download. Bentuknya seperti apa sih? Nah, ini. Nanti Bapak Ibu enable editing supaya bisa diisi ya. Nah, yang sebelah kiri jangan dirubah-rubah. Nama siswa, NIS, NISN jangan dirubah. Yang bisa dirubah adalah nilai. Deskripsinya gimana kok kosong? Ya diisi. Deskripsinya diisi. Iya, diketik. Kalau yang manual tadi tinggal pilih. Sekarang ini yang mana gitu ya? Mau manual atau mau impor? Kalau yang kurikulum 2013 enaknya diimpor kan? Iya. Kalau yang ini kayaknya enaknya manual tadi. Cuman jarinya ini latihanin dulu, nanti kaku dia ya, karena kliknya banyak sekali. Itu ya. Terus nyimpannya gimana? Nyimpannya file tipenya nggak perlu dirubah ke CSV Bapak Ibu ya. Langsung save as. Namanya sudah ada kan ini. Langsung save aja. Save-nya diarahkan ke folder mana? Dipilih dulu. Buatkan folder baru nanti masukkan situ. Tanpa harus merubah tipenya. Kalau yang lalu yang di K13 kita harus 97/2003. Untuk yang ini tidak perlu. Langsung save, nanti tinggal import. Ya, gitu ya. Sudah ada gambaran Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Sudah mau pulang misalnya. Cek, kalau sudah di-input semua, Bapak Ibu bisa cek di sini. Status penilaian, capaian nilai rapor. Ini sebagai guru mapel ya. Nah, ini kenapa kosong? Kenapa kosong? Ya, belum ada nilainya. Jadi nanti akan muncul di sini. Seperti tadi yang merah, biru, ya, itu muncul di situ. Karena Bu Natalia wali kelas kan bukan? Ah, makanya muncul menunya, jadi nggak bisa dibohongi. Kalau di dashboardingnya yang bersangkutan sebagai wali kelas, maka menu ini akan muncul, yaitu data siswa. Ini bisa diedit Bapak Ibu ya. Misalnya namanya salah ke dashboarding. Kemudian input data rapot. Apa yang diinput oleh wali kelas? Input kehadiran, input nilai eskul, input catatan wali kelas. Masih kurang lebih sama dengan yang lalu. Lalu berikutnya adalah cek penilaian. Nanti wali kelas bisa melihat ini, ya. Jadi nanti guru-guru akan muncul situ, mapel-mapel apa akan muncul. Kemudian
capaian nilai rapot. Itu juga bisa dilihat. Ini karena belum ada maka masih seperti ini ya. Bisa cek capaian nilai, bisa cek deskripsi nilai. Kemudian yang terakhir sebagai wali kelas adalah cetak nilai. Ada cetak leger, cetak kelengkapan rapot. Contohnya seperti ini ya. Pilih kelas. Nah, seperti ini. Cetak langsung kelengkapan rapot. Generate pelengkap rapot kelas ini. Kita bisa ke sini ya. Seperti itu. Sudah habiskan waktu. Bukan pertengahan ini pun pertengahan semester. Ada lagi. Praktik sana. Iya. Nanti bikin pokoknya berapa? Nah, itu tadi untuk guru mapel dan wali kelas. Saya pikir untuk yang lain-lain nanti sambil kita pelajari. Bapak Ibu sudah saya kasih username dan password. Nanti di rumah coba-coba login. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA, grup atau Japri gitu ya. Karena waktu sudah sore ya, dan Bapak Ibu sudah lelah dari tadi sampai ngantuknya sudah hilang kembali ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, sama-sama belajar. Nanti kita saling sharing dan saling memberi solusi kalau di kemudian ada trouble-trouble seperti yang di rapot kurikulum 2013 kemarin ya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan